Kan nama saya Joel Trianto Panjaitan dengan NIM 333333230123 dari kelompok 18. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan dari tugas mingguan penelitian operasional 1, di mana di sini ada soalnya pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis jumlah makanan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kilogram. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari, yaitu sebesar 1148,09 kilokalori. Selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. A. Kebutuhan batas atas protein 0,35 dikali 1148,09 dibagi 4 itu sama dengan 100,45 gram. Kebutuhan batas bawah protein 0,1, dikali 1148,09 dibagi 4 sama dengan 28,7 gram. Kemudian ada kebutuhan batas atas lemak 0,35 dikali 1148,09 dibagi 9 sama dengan 44,65 gram. Kebutuhan batas bawah lemak 0,20 dikali 1148,09 dibagi 9 sama dengan 25,51 gram. Kemudian ada kebutuhan batas atas protein yaitu 0,65 dikali 1148,09 dibagi 4 hasilnya 186,57 gram. Terus ada kebutuhan batas bawah karbohidrat 0,45 dikali 1148,09 dibagi 4 129,16 gram. Selanjutnya ahli gizi juga meminta kepada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Nasi putih protein per 150 gramnya 2,1, lemak per 150 gramnya 0,1, karbohidrat per 150 gramnya 40,6 kalori per 150 gramnya ada 178, harganya 2.300. Untuk tahu, protein per 150 gramnya 17,19, lemak per 150 gramnya 20,18, karbohidrat per 150 gramnya 10,49, dan kalori per 150 gramnya itu 271 dengan harga 1.000. Kemudian ada tempe, protein per 150 gramnya itu 18,54, lemak per 150 gramnya ada 10,8, karbohidrat per 150 gramnya 9,39, kalori per 150 gram yaitu 193 dengan harga 850. Tentukan berapa gram dari masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Oke, di sini saya sudah membuat bentuk umum dan juga bentuk baku di Microsoft Excel, di mana kita mengistilahkan X1-nya itu sebagai nasi putih, X2-nya itu sebagai tahu, dan juga X3-nya itu sebagai tempe. Di mana Z-min-nya itu 2300 X1 ditambah 1000 X2 ditambah 850 X3. Dengan fungsi kendala yang pertama itu 2,1 X1 ditambah 17,19 X2 ditambah 18,54 X3 kurang dari sama dengan 100,45, dan yang kedua 21,1 X1 ditambah 17,19 X2 ditambah 18,54 X3 lebih besar sama dengan 28,7. Fungsi kendala yang ketiga 0,1 X1 ditambah 20,18 X2 ditambah 10,8 X3 kurang dari sama dengan 44,65.
Fungsi kendala yang keempat, 0,1 x satu ditambah 20,18 x 2 ditambah 10,8 x 3 lebih besar sama dengan 25,51. Kendala yang kelima, 40,6 x 1 ditambah 10,49 x 2 ditambah 9,39 x 3 kurang dari sama dengan 186,57. Fungsi kendala yang keenam, 40,6 x 1 ditambah 10,49 x 2 ditambah 9,39 x 3 lebih besar sama dengan 129,16. Fungsi kendala yang ketujuh, 178 x 1 ditambah 271 x 2 ditambah 193 x 3 sama dengan 1148,09. Fungsi kendala yang keempat itu x 1, x 2, x 3 lebih besar sama dengan nol. Maka di sini dapat kita buat bentuk bakunya. Z min-nya itu 2300 x 1 ditambah 1000 x 2 ditambah 850 x 3 ditambah 0 x 1, 0 ditambah 0 x 2 ditambah 0 x 3 ditambah 0 x 4 ditambah 0 x 5 ditambah 0 x 6 ditambah MA1 ditambah MA2 ditambah MA3 ditambah MA4 dan ditambah ini salah ya. Oke. Di sini ada yang input 2 kali, kita hapus dulu. Oke, oke di sini. Dengan fungsi kendalanya itu fungsi kendala pertama 2,1 x 1 ditambah 17,19 x 2 ditambah 18,54 x 3 ditambah S1 sama dengan 100,45. Di sini mau kayak fungsi di sini kan ada yang kalau kecil sama dengan itu kita tambahin variabel S1-nya plus S1. Kalau di bentuk umumnya itu lebih besar sama dengan di sini kita kurangkan kita kurangkan dengan variabel slack dan juga kita tambahkan dengan variabel artificial. Di sini bentuk bentuk bakunya tinggal diikuti dengan bentuk umumnya, hanya saja bentuk pertidaksamaan diganti menjadi bentuk pertidaksamaan dengan syarat-syarat yang ada di modul dan sampai eh, fungsi kendala yang ke-8. Oke, di sini langsung saja kita kerjakan. Di sini tabel simplex awalnya kita input saja dari bentuk bakunya. Jika sudah seperti ini, langkah pertama itu untuk kita mencari kita yang pertama itu akan mencari kolom kuncinya, di mana kita cari kolom kuncinya itu berdasarkan dengan M yang paling besar. Di sini dari semua yang ada di tabel ini yang paling besar itu di X2. Ini di sini kita blok aja X2-nya. Kita beri warna hijau. Nah, ini kita sudah menemukan kolom kunci. Setelah itu untuk mencari baris kunci kita hitung dulu indeksnya sama dengan solusi. Terus kita bagi dengan eh, kolom kuncinya. Kita klik enter. Setelah itu kita drag aja sampai sini yang A4. Sampai A4. Habis itu kita untuk mencari baris kuncinya kita cari angka yang paling kecil. Di sini angka paling kecil itu 1,26 yang ada di A2. Setelah itu kita ganti warnanya jadi warna hijau. Di sini kita sudah mendapatkan angka kuncinya, kita ganti warnanya kuning. Oke, di sini kita sudah mendapatkan angka kunci. Setelah itu kita di iterasi yang pertama ini kita akan eh, klik dulu sama dengan, habis itu kita klik yang angka ini, terus dikurang tanda buka kurung, habis itu kita klik lagi yang ini, habis itu kita kali dengan angka kuncinya, tutup kurung, dibagi kolom kuncinya. Di sini untuk yang bagian ini kita kunci dulu FNF4 sebanyak 3 kali. 2, 3.
Yang E19 ini kita kunci sebanyak dua kali, itu dua, dan E19 yang satunya lagi kita kunci satu kali. Oke, jika sudah ini kita tarik aja langsung sampai ke solusinya. Sampai sini. Oke. Itu BV-nya kita tulis dulu. Di sini S1, A1, S3. Di sini A2-nya kita ganti karena sudah ada apa, ada baris dia jadi baris, dari baris kunci. Kita ganti X2. Setelah itu kita S5, A3, A4. Oke. Sini kita ini juga CBI-nya 0, M 0, 0M, S5-nya X2-nya itu 1000, S5-nya tuh 0, M dan M. Oke. Untuk mempersingkat eh, waktunya di sini saya sudah menghitung ZC dan juga ZJ min CJ-nya. Kemudian kita lakuin dulu itu di sini kan angka kuncinya ya. Kita yang di bagian angka kuncinya ini kita jadi angka satu diadu dua di sini. Berarti di sini ya sama dengan ini kita klik angka kunci yang kita klik, habis itu kita bagi, kita klik lagi, baru kita kunci sebanyak satu kali. Sini sudah jadi satu, habis itu kita drag aja sampai solusi dan juga sebelahnya. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kan saya sudah menghitung ZJ dan juga ZJ min CJ-nya. Habis itu kita cari aja angka yang paling besar. Di sini ada di X1, kita klik ini, habis itu sudah didapat, lalu kita hitung indeksnya. Oke, sini sudah dapat indeksnya, kita tarik aja langsung ke bawah. Untuk div ini angkanya kita ganti jadi strip aja. Habis itu di sini kita cari indeksnya yang paling kecil. Di sini ada 2,8. Kita ambil 2,8. Dan kita mendapatkan kolom angka angka kunci di iterasi satu. Maka itu akan kita lakukan berulang-ulang. Untuk cara pengerjaannya ini sama aja. Di sini sih kita sudah kita sudah sampai iterasi 6. Itu didapat untuk X1-nya itu 2,356. 2,356. Untuk X2-nya itu didapat 0,725 dan X3-nya didapat 2,769 dan juga untuk FTZ min-nya itu 8.488,14. Sekian video untuk software Microsoft Excel. Terima kasih. Di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah menggunakan PAM-QM. Di sini yang pertama kita lakukan ke bagian modul, linear programming. Kita klik yang new, kita ganti 333 23 01 23. Constraint-nya itu 7, 7. Variabel itu 3. Sini kita klik yang minimize karena kita mencari yang meminimumkan. Setelah itu kita klik OK. Baik, untuk selanjutnya, untuk X1 kita ganti jadi nasi putih. X2-nya itu tahu. X3 itu tempe. 2300. 2300, 1000,
dan juga 850. Sini jadi 2,1. Kita ganti dulu konsen pertamanya. Jadi batas atas protein, terus batas atas lemak, batas bawah lemak. Waduh, bisa nggak? Bisa. Terus yang konsen kelima itu batas atas karbohidrat. Konsen kelimanya batas bawah karbohidrat. Karbohidrat. Untuk konsen yang ketujuhnya itu kalori kalori per 150 gram. Oke, untuk batas atas proteinnya yang tahu itu 17,19. Untuk tempenya itu 18,54. Oke, untuk batas bawah protein itu sama aja. 2,1, 17,19, 18,54. Oke, untuk batas atas lemak untuk nasi putihnya itu 0,1. Untuk batas atas batas atas lemak untuk tahunya itu 20,18, dan untuk yang tempe 10,8. Ini sama aja 0,1, 20,18. Oh ya, bisa aja. 20,18, 10,8. Oke, selanjutnya batas atas karbohidrat untuk nasi putih, tahu dan tempe itu 40,6, 10,49, dan 9,39. Untuk batas bawah karbohidratnya sama aja, 10, 10,9, 9,39. Oke, untuk kalori per gramnya untuk nasi putih itu 178, untuk tahu itu 271, untuk tempe itu 193. Berikutnya kita ganti tandanya, yang ini besar sama dengan, yang ini juga besar sama dengan, dan yang ini sama dengan. Oke, untuk RHS nih kita ganti, yang ini tadi tuh 100,45. Untuk batas bawah protein, RHS itu 28,7. Untuk batas atas lemak itu 44,65. Untuk batas bawah lemak itu 25,51. Itu untuk batas atas karbohidrat itu 186,57, dan batas bawah karbohidrat itu 129,16. Untuk kalori per 150 gram itu 1148,09. Oke. Jika sudah seperti ini, kita sudah mengisi tabelnya ini. Kita langsung klik solve. Maka dapat hasilnya itu untuk nasi putih solusinya itu 2,36, untuk tahu 0,73, untuk tempe 2,76, dengan RHS itu 8.488,14. Hasil tersebut sesuai dengan software Excel yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Sekian video dari saya, terima kasih.